Waktu tepat menunjukkan pukul 2 siang kurang 30 menit waktu Indonesia Barat. Dewanti Rustini Putri, gadis asal Kabupaten Bandung itu baru saja pulang sekolah di SMP MTS Al-Amal, Desa Mekarsari, Kampung Gambung, Kecamatan Pasir Jambu. Sesekali dia terlihat menyeka keringat di wajahnya yang manis. Gadis yang akrab disapa Anti itu terlihat cukup lelah. Dia langsung bergegas menyimpan gembolan tas yang sudah kusam. Kerudungnya disimpan rapi di kursi yang lapuk. Anti, saban harinya harus sekolah dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar 500 meter. Jalan ke sekolah harus melewati liku dan menanjak. Ia baru pulang sekolah, terus tadi ke rumah teman dulu abis main sebentar. Tutur Anti polos kepada Merdeka.com saat ditemui di kediamannya, Jumat 20/3. Gadis kelahiran 13 Juli 2001 silam itu langsung menghampiri nenek tercintanya Omi, 85. Tubuhnya terbaring lemas di ruang tengah. Omi tidak bisa duduk sempurna lantaran pernah jatuh di halaman rumahnya 3 tahun lalu. Anti terlihat sangat menyayangi sang nenek yang memang sudah ikut mengurusnya sejak kecil. Tidak lupa Anti juga menanyakan kondisi bapaknya Iwan Riswanto, 42, setiba di rumah. Kini Iwan tak bisa berbuat banyak lantaran kondisi fisik yang kerap sakit saat harus kerja keras. Saya belum bisa kerja, karena kalau harus kerja keras kepala saya suka pusing berat, ungkap Iwan. Iwan sudah berpisah dengan istrinya sejak 4 tahun lalu. Bahtera rumah tangga yang dijalinnya kandas, Iwan memutuskan untuk mengurus Anti anak keduanya. Sedangkan kakak dan adik Anti dibawa istrinya. Sekarang saya di rumah saja mengurusi Anti. Ibu saya, Omi. Saya hanya bisa jaga ibu saya saja sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Karena kalau kerja saya suka sakit, jelasnya. Iwan sempat bekerja di percetakan sebelum memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di kaki Bukit Gunung Tilu tersebut. Tabungannya yang menyusut membuat dia harus memutar otak untuk bisa menghidupi keluarga kecilnya. Tapi apa daya kondisinya tidak memungkinkan. Iwan hidup hanya didapat dari belas kasihan kakaknya yang bekerja di Jakarta. 1 bulan dikirim Rp 500.000. Kalau ada kadang Rp 1 juta, ya dicukup-cukupi saja, jelasnya. Namun seberkas sinar itu hadir dari Anti. Bakat menyanyi kasidah yang dimilikinya membawa berkah untuk keluarga kecilnya. Meski bukan penghasilan tetap, tapi sesekali dia bisa meringankan beban hidup orang tuanya. Tak jarang bersama grup kasidahnya, Anti tampil dari masjid ke masjid. Ya lumayan suka tampil-tampil, kadang suka ada untuk jajan. Kalau lebaran ada THR, papar Anti. Tidak ada keluh di wajahnya, dia menjalani hidup dengan penuh semangat. Jika kebanyakan seusianya harus menghabiskan waktu untuk bermain, tapi Anti sadar, beban di rumahnya juga cukup berat. Waktu harus dia bagi. Ia harus mencuci baju, terus bantu nenek kalau misalkan ingin ke air atau makan. Kisahnya, semua itu dimaksudkan agar neneknya bisa tetap sehat dengan segala keterbatasannya. Yang penting nenek dan bapak sehat dulu. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 3 siang waktu Indonesia Barat. Anti pun berpamitan kepada Merdeka.com untuk latihan kasidahan. Biasanya sampai pukul 4 sore. 30 saya latihan nyanyi kasidahan. Imbuhnya yang bermimpi untuk menjadi penyanyi kasidah. Usai pulang latihan, barulah Anti menyempatkan bermain dengan temannya. Pulangnya suka ikut nonton televisi di rumah teman. Karena di rumah enggak dapat cuma ada radio, paparnya. Sebelum berangkat berlatih Anti memijat tangan neneknya dan sungkem kepada bapaknya.